Hai semuanya, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Selamat datang di video pertama kita kali ini di channel Apotik Jerman. Dan aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Devri Aldi dan aku adalah mahasiswa Indonesia yang sekarang lagi kuliah di Jerman. Dan di video kali ini kita bakal sama-sama membahas dan belajar Das Deutsche Alphabet atau alfabet-alfabet dalam bahasa Jerman. Karena sebenarnya ada yang sama dan ada juga yang beda. Dan tujuan video kali ini dibuat adalah untuk teman-teman semua yang mungkin lagi mau mempersiapkan diri kuliah di Jerman ataupun lagi belajar bahasa Jerman di sekolah. Disclaimer dulu, I'm not a German teacher, but I just want to share you guys things that I know. Beberapa hal dalam bahasa Jerman yang mungkin bisa berguna buat kalian semua in any sort of way. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Oke, untuk yang alfabet pertama, A. Teman-teman semuanya ikut bareng ya. A. Sama kayak bahasa Indonesia. Yang kedua, B. B. C. C. Jadi beda sama bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Indonesia kita bilangnya C. Kalau misalnya bahasa Jerman kita bilangnya C. D. D. E. E. F. F. G. Sama-sama. G. H. H. Sama kayak bahasa Indonesia. H. I. I. Untuk alfabet yang selanjutnya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita bilang J, kalau misalnya dalam bahasa Jerman kita bilangnya J. J. Jadi itu kayak Y. Kalau misalnya di suatu kata, contohnya misalnya tipikal nama Jerman di sini Jan. Jadi tulisannya itu bukan Y-A-N tapi J-A-N. Jan. Atau misalnya Tanja. T-A-N-J-A. Tapi bacanya Tanja. Selanjutnya sama K. K. L. L. Jadi sama kayak bahasa Indonesia tapi rada lebih kental dikit. Jadi bukan L tapi L. Misalnya Berlin. Selanjutnya M. M. N. N. O. O. P. P. Dan untuk alfabet yang selanjutnya, itu bukan Q, tapi kita bilangnya Q. Q. Jadi lebih ke K sama U gitu. Q. Air. Air. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesianya R-nya itu emang di roll banget, jadi R. Kalau misalnya dalam bahasa Jerman itu nggak sekental itu, jadi kita bilangnya nggak se-strong itu istilahnya. Jadi R-nya itu rada-rada silent gitu, dan even di kata-kata dalam bahasa Jerman nanti, kalau misalnya kalian belajar lagi, R-nya itu kebanyakan lebih ke silent R, kayak British English. Jadi, R. Jadi agak di roll dikit, tapi nggak sekental dan se-strong Indonesia. Selanjutnya S. S. T. T. U. U. Jadi kayak misalnya orang lagi ada baju baru. Baju baru nih ya. Kayak gitu. Selanjutnya vowel. Vowel. Jadi bukan V atau V, tapi bilangnya vowel. Tapi dalam kata per kata nanti yang kita pelajari, fungsinya sama persis sama kayak bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk W, kita bilangnya bukan W, tapi V.
V. Jadi kayak lebih ke eh, F atau V, E, dan ada H-nya di belakang. Jadi V. Dan dalam misalnya kata dalam bahasa Jerman, contohnya what atau apa, itu bahasa Jermannya was. Was. Tapi tulisannya itu bukan V atau F, tapi W, W-A-S. Was. Selanjutnya X. Jadi bukan X, tapi X. Fungsinya dalam suatu kata itu sama persis sama bahasa Indonesianya. Misalnya saksofon. Selanjutnya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita bilangnya Y, kalau di sini Y. Y. Jadi kayak beda gitu. Jadi kalau misalnya kayak contohnya typical dalam bahasa Jermannya kita bilangnya typisch. Jadi TY itu dibacanya kayak ada TU gitu. Jadi typisch gitu. Dan yang terakhir untuk alfabet yang ada dalam bahasa Jerman dan ada juga dalam bahasa Indonesia, itu Z, kita bilangnya Z. Z. Jadi misalnya kata waktu dalam bahasa Jermannya die Zeit. Zeit. Gitu. Oke, dan selanjutnya kita akan belajar sama-sama 4 alfabet yang berbeda dan nggak ada dalam bahasa Indonesia, tapi ada dalam bahasa Jerman. Alfabet ini yang pertama ada A, terus ada titik 2 di atasnya, ada O, titik 2 di atas, terus ada U, titik 2 di atas, terus ada satu lagi simbolnya itu kayak beta. Nah, kalau misalnya A, O, dan U, terus ada titik 2 di atasnya, itu kita bilangnya di sini dia umlaut. Jadi umlaut gitu. Dia umlaut atau di umlaut tuh. Terus kalau misalnya yang kayak beta gitu, kayak B, itu kita bilangnya scharfes S. Untuk yang pertama, A, terus ada titik 2 di atasnya, kita bilangnya itu kayak hampir mirip-mirip E. E. Jadi kalau misalnya E, kalau misalnya A titik 2, itu bilangnya E. Jadi universiteit, di universiteit gitu. Jadi rada mirip sama E. Terus yang selanjutnya O titik 2 itu kita bilangnya Köln. Jadi rada-rada ada sound di belakang sini. Jadi Köln. Terus kalau misalnya U terus ada titik 2 itu Jadi misalnya Bayern München, kita bilangnya di sini Bayern München. Jadi bukan München. Terus dan yang terakhir itu ada kayak beta, itu namanya scharfes S. Kalau scharfes S ini hampir dan 99% mirip banget sama S, tapi ini diartikannya lebih kayak S yang panjang, jadi kayak 2 kali S-nya. Okay, now we're gonna learn how to spell certain words in German. Kita bakal sama-sama belajar cara mengeja atau buchstabieren beberapa kata dalam bahasa Jerman. Wir fangen mal mit dem ersten Wort an. Kita akan belajar dengan kata yang paling simple. Kata pertama itu adalah Jan. Tipikal nama orang Jerman di sini. J-A-N. Jan. Selanjutnya adalah brand mobil yang terkenal dan ini berasal dari Jerman. Orang biasanya bilangnya BMW, tapi sebenarnya namanya atau brand namanya itu adalah BMW. Selanjutnya juga brand mobil yang juga berasal dari Jerman. Bukan VW atau apapun itu, tapi nama aslinya atau cara mengeja dalam bahasa Jerman adalah VW. Kepanjangannya V O L K S V A G E N. Volkswagen. Selanjutnya kata, dan ini adalah nama kota di Jerman, lumayan terkenal dan sangat artistik juga, Köln.
K-E-L-N. Köln. Nama kota selanjutnya atau kata selanjutnya adalah ibu kota dari Jerman sendiri, Berlin. B-E-R-L-I-N. Berlin. Selanjutnya, nama kota juga di Jerman, dan ini juga sangat terkenal, Hamburg. H-A-M-B-U-R-G. Hamburg. Tapi dalam keseharian di sini sebenarnya orang nggak cuma bilang Hamburg doang, tapi ada juga yang bilang Hamburg. Benar juga, tapi kebanyakan atau di media biasanya orang lebih condong bilangnya Hamburg. Selanjutnya, kata juga atau nama kota juga yang lumayan terkenal, in fact sangat terkenal buat fans-fans bola, yaitu München. M-U-N-C-H-E-N. München. Oke, itu aja sebenarnya dari video pertama kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai sekarang ini, dan kita bakal of course learn more in the future tentang kata-kata dalam bahasa Jerman, dan juga pastinya ada beberapa kombinasi huruf dalam bahasa Jerman, misalnya tadi CH atau misalnya EI, IE. Kita bakal belajar semua sama-sama di video-video kita yang selanjutnya. Thank you guys so much for tuning in and for watching this video. Semoga video kali ini, video pertama kita, membantu kalian semua untuk belajar alfabet dalam bahasa Jerman. Jangan lupa buat komen kalau misalnya kalian punya saran, punya pertanyaan, atau mungkin kalian mau tambahin sesuatu, extra information. Semuanya welcome banget, tulis di komen di bawah. Dan juga jangan lupa buat like, share video ini ke teman-teman kalian, ke teman-teman sekolah, ke tetangga, ke siapapun yang mau belajar bahasa Jerman bareng. Dan juga jangan lupa buat subscribe. Dan kalau perlu, klik tombol loncengnya biar buat video-video selanjutnya kalian juga nggak ketinggalan. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys in the next videos. Cheers!